about to take care of us. All right. Run! Go! A lot of motherfuckers try to go pro, end up working at like a skate shop or some shit. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan teman kongko BB69, yakni Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Gimana, sehat selalu? Sehat, Mas. Sehat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita ingin membahas atau berbicara mengenai sebuah film drama yang cukup menarik nih, walaupun dieksekusi cukup membumi, tapi ini menurut saya sih mempunyai nilai lebih nih. Istilahnya banyak makna atau istilah banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Film ini judulnya North Hollywood. Gimana nih, Mas? Udah nonton kan ya? Baru, Mas. Kemarin gue udah tonton yang aku ajak Mas ya, Mas ya. Ya, gue agak-agak ketiduran, jadi nggak gitu konsen, Mas. Waktu malam-malam pas habis gue aktivitas, terus tadi yang benar-benar waktunya lowong ya, Mas ya. Jam 4 sampai setengah 6 tadi, Mas. Kurang lebih jam 4 sampai setengah 6 lebih lah. Gue tonton ulang, Mas. Wow, keren nih film nih. Ini film gue banget, Mas. Film lu banget ya. Termasuk film yang... Sebenarnya kan premisi itu simple ya. Dalam arti ada seorang pemuda, si Michael, yang baru mau lulus SMA, dan di mana itu dia ini di persimpangan nih. Apakah dia ingin menjadi istilahnya seorang pro skater atau skater yang profesional, atau dia akan melanjutkan kuliahnya ya. Sedangkan bapaknya tentunya ini sebagai orang tua merasa bahwa menjadi pro skater itu adalah sebuah istilah impian yang hanya impian main-main aja lah, dan istilahnya kemungkinannya hanya kecil aja, dan bapaknya ingin dia ini sekolah atau istilahnya kuliah seperti anak-anak pada umumnya. Namun sepertinya ini dia ini tetap ingin menjalankan impiannya, dan itulah konfliknya di situ ya. Nah ini kalau menurut Mas gimana nih, Mas, setelah menonton film ini? Pesan-pesan apa aja atau istilah makna-makna apa aja yang Mas dapatkan? Kalau menurut aku sih, kita lihat kalau kita ngomong dari menit pertama sampai habis ya, Mas. Ini film ini menurut aku kompleks, Mas. Di luar dari memang premisnya sederhana sih ya, cukup sederhana, Mas. Cukup sederhana premisnya ya, seperti Mas bilang tadi. Tapi dikembangkan oleh sang sutradara nih, Mas ya, menurut gue ya. Ini film layaknya seperti mesin diesel, Mas. Jadi dia nggak kehilangan napas, Mas. Sampai akhir, sampai detik terakhir, bahkan ini film nih nggak kehilangan napas sama sekali. Itu 1,5 jam tuh menurut aku ya dikelolanya, ditampilkan dengan padat ya, dengan sangat padat, tapi tetap secara minimalis ya, padat minimalis, tapi pesan-pesan yang terkandung di dalamnya menurut gue ini sangat kompleks, Mas. Bagus, Mas. Pesan-pesan ini terutama nih menurut gue nih film yang sekali lagi pesan-pesannya nih menurut gue nih cukup menyentuh ya, Mas ya. Pertama, hubungan ayah dan anak, ya, hubungan sebuah cita-cita ya, ataupun sebuah passion dari remaja yang kita bisa aplikasikan, Mas. Di film ini kita bisa aplikasikan sebenarnya nih film bisa kita aplikasikan nih ke sebuah kayak hobi kita gitu, Mas. Kita ngebayangin kita kayak flashback ke masa muda kita atau masa SMA atau masa kuliah deh, kita ngomong deh. Masa SMA tepatnya Mas ya. Masa SMA di mana itu adalah masa-masa yang kita bilang itu adalah masa yang sangat krusial ya untuk menentukan jalan hidup selanjutnya, Mas. Ada hubungannya dengan teman-teman, ada hubungan dengan passion kita, ada hubungan dengan tuntutan orang tua, ada hubungan dengan sejarah histori orang tua atau sejarah dari keluarga itu sendiri. Kadang nggak cuma orang tua ya, Mas ya. Kadang tuh kan keluarga besar tuh kayak harapkan kita tuh kayak ada suatu tempat yang mereka harapkan gitu loh dalam apa yang kita akan tuju gitu selanjutnya. Next chapter hidup kita tuh
kita tuh kayak ngalamin, bukan soal skater ini Mas. Jadi lebih tuh kita bisa tuh kayak masuk ke dalam cerita ini, siapapun bisa masuk ke film ini kalau dia benar-benar tuh mendalami atau dia menghayati ini film. Menurut gue ini film bisa masuk kemana aja ya, maksudnya itu dalam arti yang seperti tadi aku bilang Mas, ke arah mana kita akan tertuju di masa kita saat itu gitu. Terus juga bagaimana hubungan dia dengan teman-temannya, terus apa yang jadi persepsi pikiran kita tentang teman-teman kita dan juga teman-teman kita tentang kita, terus apa yang sudah menjadi sebuah apa ya, janji ataupun sebuah pertemanan, friendship yang sangat dari kecil ibaratnya sampai sekarang, sampai dia lulus SMA terus terjadi dan ada konflik-konflik di dalamnya, terus gimana rintangan-rintangan itu terjadi juga, dan setiap passion yang kita inginkan tuh juga nggak mudah jalannya kan Mas, nggak mudah. Setiap langkah, setiap next chapter dalam hidup kita tuh pasti ada sebuah apa ya, konsekuensi ataupun ada sebuah apa ya, ada sebuah peluang yang kita harus bisa manfaatkan sebaik-sebaiknya gitu Mas, istilah Mas. Bagus sih Mas, filmnya bagus Mas. Filmnya menurut gue tone warnanya juga menurut gue juga bagus ya, sinematografi kalau Mas perhatiin ya, itu 1 jam pertama tuh tone warna tuh lebih kayak dibikin sama saudara tuh kayak lebih ke nuansa apa ya Mas ya, kayak kuning-kuningan Mas kalau gue lihat Mas 1 jam pertama Mas. Tapi pas setengah jam ketika rambutnya tuh berubah, dia kayak udah agak-agak udah kayak pola pikirnya tuh udah agak dewasa, warna tuh agak biru-biruan Mas. Kalau gue perhatiin sih seperti itu sih tuh. Tone warna tuh keren. Terus yang bikin gue keren lagi nih, soundtracknya Mas tuh pas banget sama dialognya gitu. Itu keren loh. Itu gue nggak tahu lagu apa, tapi lagunya cukup familiar memang, tapi tuh soundtracknya tuh menurut gue tuh keren dan pas banget sama lagu apa, sama situasi scene film yang di saat itu Mas, menurut gue Mas. Keren itu. Belum lagi permainan aktor-aktornya nih Mas. Aktor-aktornya menurut gue nih pas semua porsi Mas. Mulai dari temennya, mulai dari cara ngomong skater pro-nya, tau gak Mas? Perhatiin gak Mas? Iya. Skater pro-nya itu ciri khas semua lu, cara ngomongnya lu. Ciri khas lu, ngomongnya sok pelan. Kalau di Indonesia tuh ibaratnya tuh yang kayak udah dewasa, kayak nge-rap gitu, kayak orang anak ini, tau gak? Anak punk, tau gak? Punk tapi yang positif. Mereka sebenarnya positif semua Mas. Teman-teman itu yang gue bisa ancungin jempol tuh, mereka tuh mendorong sebenarnya tuh dengan cara-cara yang positif ya. Kayak tuh nggak pernah di sini diceritakan tuh nggak pernah kayak underestimate, nggak pernah bully. Terus kayak mendorong tuh kita passion kita tuh dengan cara-cara yang positif menurut gue itu ya, para skater pro-nya ya. Nah, kita balik lagi nih, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita balik ke pesan yang tadi itu. Ini kita lihat nih, emang benar sih, dalam arti kan ini benar-benar sebenarnya ini relate kepada kehidupan semua atau banyak dari kita nih, terutama yang dulu nih atau sekarang di masa-masa SMA nih, karena ini merupakan krusial apakah kita kuliah atau ke depannya itu bekerja sebagai apa. Ya. Kalau kita lihat kan waktu SMA mungkin kan ada beberapa dari kita atau beberapa teman kita ini yang hobi musik. Kesannya itu impiannya itu mereka itu ingin menjadi pemusik atau penyanyi terkenal ya, atau ada juga yang suka bermain games dan mereka itu ingin bermain game atau istilahnya menjadi seorang gamer pro. Yeah. Nah, ataupun istilahnya tadi itu pro skater ataupun olahragawan yang suka dengan olahraga baik itu tenis, bulu tangkis, soccer, dan punya istilahnya dari hobi itu sebenarnya itu mereka itu atau kita ini mempunyai impian, wah saya ingin nih suatu saat ini saya ingin menjadi sebagai atlet, sebagai aktor mungkin ya kalau atau pembuat film atau sebagai artis main film atau sebagai pemusik. Namun di sisi situ tuh biasanya itu akan bertentangan dengan orang tua yang mungkin ya kita anggap ini mereka itu sudah banyak makan garam dan istilahnya sudah melewati proses itu tuh. Jadi istilahnya mereka kesannya itu seolah-olah iya saya pernah berada di posisi kamu nih nak istilahnya. Jadi saya tahu nih dan hal itu kadang-kadang itu ya itu impian cuma impian. Seberapa banyak sih dalam arti kan di situ juga dibilang banyak orang yang ingin menjadi pro skater tapi ujung-ujungnya akhirnya menjadi buka toko jualan skateboard ya atau jualan-jualan seperti itu. Jadi karyawannya dia bilang jadi karyawan jadi berakhir di toko
toko skater gitu ya paling ya. Ataupun orang yang bermimpi sebagai pemusik ternyata itu jadi guru les musik, atau istilahnya membuka toko alat musik, ataupun istilahnya setidaknya itu mendirikan studio untuk disewakan. Nah, hal-hal seperti itu kan memang istilahnya umum terjadi, sehingga mungkin orang tua kita ini yang udah melihat hal itu atau bahkan mungkin ya sudah mengalami hal itu, akhirnya ya dengan istilahnya dengan bijaksana ingin bilang ya itu cuma impian nak, dalam arti ya ini dunia nyata berbeda. Namun ya tadi itu inilah menjadi istilahnya konflik yang menarik nih diangkat nih. Apakah orang tua ini sebagai istilahnya pembunuh impian, atau orang tua ini cuma ingin memperlihatkan realita. Nah, kalau menurut Mas gimana, Mas? Sebenarnya jawabannya itu kalau kita menebak-nebak dari yang kita lihat dari kayak pertanyaan Mas Bebe ya Mas ya. Sebenarnya tuh jawabannya ya mungkin agak spoiler mungkin ya. Jawabannya tuh kalau kita lihat ya di 5 menit terakhir Mas ketika mereka ketemu tuh Mas. Itu sih kita tahu ya bahwa sebenarnya tuh sang ayah tuh juga sebenarnya tuh ada suatu apa ya niat yang mulia sebenarnya Mas. Lihat deh reason yang dijelaskan oleh si Vince Vaughn ya. Vince Vaughn ya bapaknya ya. Bapak itu akhirnya dia tuh kayak merelakan dia kan kasih tau reasonnya juga kan. Alasan apa? Karena gue nggak bisa seperti itu, makanya gue tuh bekerja siang malam mendedikasikan pekerjaan konstruksi ini tuh buat lu, tau gak? Jadi istilah tuh dia melakukan tuh buat anaknya supaya dia tuh cita-cita dia tuh bisa diteruskan oleh anaknya gitu. Ditambah memang sang ayah mungkin ada pengalaman buruk ya dari kakek neneknya atau dari turunan-turunan di atasnya bahwa ujung-ujungnya tuh bekerja keras seperti itu, niat yang dari awal seperti itu, ujung-ujungnya tuh mungkin seolah-olah tuh pekerjaannya jadi basic banget gitu loh, maksudnya kan ya, sang ayah bilang ya, kalau dari yang tukang pos itu, yang tukang pos dia ngulang-ngulang kata-kata tukang pos itu Mas. Nah itu kan sebenarnya kan dalam arti kan seperti ini, si ayahnya itu kan ngomong, maksudnya gue ini juga harus membunuh impian gue demi besarin lu nih sebagai single parent nih. Itu sedih loh, lumayan touching loh, lumayan lumayan bikin blok gitu, sempat tersentuh juga kalimat-kalimat yang terakhir itu Mas, bagus dialognya itu Mas. Ya mereka dari awal kan si sang ayah kan berusaha menahan diri ya, dalam arti ya. Iya. Dan bawaannya kan sepanjang film sebenarnya ayahnya kan maunya egois kesannya Mas ya, egois, keras, dan ditunjukkan kan dia emang ayahnya itu emang pernah masuk penjara, katanya kan pernah masuk penjara, terus dia dikasih contoh juga sama sang sutradara tuh, dia keras kan, ada orang yang teman kerjanya ngetawain atau apa, dia benar-benar aura galaknya kan, aura dia punya tuh serem kan, si itu kan. Tapi akhirnya yang di ending itu akhirnya tuh semua terjawab dengan juga diimbangi dengan si Mikey-nya, si Michael-nya juga ternyata udah agak dewasa tuh Mas pemikirannya Mas. Dia bisa mengontrol emosi, dia bisa bikin ayahnya tuh kasih reasonnya tuh si Michael pas terakhir ketemu itu yang dia nyamperin dia rambutnya botak itu, dia kayak kasih sebuah penjelasan tuh menurut gue tuh yang sangat bijak ya, yang sangat bikin sang ayah tuh akhirnya tuh memahami dan mengerti gitu loh, melihat bahwa ini si Michael emang sungguh-sungguh gitu, dan dia bukan karena membangkang atau bukan karena apa gitu loh, dia merasakan kayak seorang ayah tuh kayak merasakan ya udah deh ini kayaknya anak gue memang jalannya memang seperti, dan dia udah utarakan tuh dengan hati terbesar dia gitu loh. Ya, itu insight kok gue lihat si ayahnya tuh merasakan aura seperti itu di anaknya ketika dia melakukan pembicaraan terakhirnya itu Mas. Soalnya di pembicaraan terakhir kan diawali dengan ayo ayah saya ingin bicara sebagai orang dewasa. Nah dari situ tuh sang ayah itu awalnya itu merasa ini mau ngomong apa lagi nih, tapi perlahan-lahan itu karena sang ayah ini berusaha istilahnya mendengarkan, akhirnya dia pun bisa menerima segala alasan atau tanda kutip bantahan daripada sang anak nih, karena segala bantahannya itu juga diungkapkan dengan dewasa, bukan hanya emosional yang di awal-awal ya. Betul, bagus loh. Itu makanya gue salut sama sutradara tuh bisa kasih dialog tuh yang ke si Michael tuh bagus banget loh terakhir itu loh. Bener-bener tuh ibaratnya tuh treat orang tua memang harusnya seperti itu gitu loh Mas. Treat orang tua. Cara ngomong tuh yang baik, segala sesuatu tuh sebenarnya tuh kita bisa redam kalau
segala sesuatu itu bisa dibilang dari hati ke hati seperti itu, Mas. Itu bagus, Mas. Terus gimana dia bisa menyelesaikan itu juga masalah konflik dengan teman-temannya yang mereka salah paham, itu bisa gue maklumin juga, Mas. Kesalahpahaman yang terjadi antara mereka bertiga itu memang ada sedikit salah si Michael sih, Mas ya. Ada sedikit salah Michaelnya menurut gue ya. Oh iya. Karena si Michael itu sebenarnya itu takut temannya bikin malu ya. Yang pertama takut temannya bikin malu, takut kesempatan dia tertutup karena temannya, kan sempat seperti itu ya. Sebenarnya emang sih sekilas emang teman-temannya suka ngecengin dia, suka kayak apa, ngecengin kali ya, Mas ya. Nggak dewasa, kayak orang selengean. Iya, selengean, terus dia punya pacar, entah tahu dicengin, terus dia main skater jatuh dikit, patah dikit, diketawain. Dia tuh pemikiran Michael sebenarnya juga nggak salah, tapi tujuan temennya sih, maksudnya tuh dia temennya juga nggak bisa salah, Mas. Temennya emang udah hopeng kali ya, hopeng ya. Bagi temennya ya hopeng, lu harus terima apa adanya juga dari kita gak ada masuk, kita tetap dukung lu kok, gitu maksudnya ya. Nah justru itu ini kalau kita ngomongin soal pertemanan ini juga diangkat nih, karena kadang-kadang ini di saat kita berteman baik dengan teman-teman kita, terus habis itu awal itu istilahnya tanda kutip gila sama-sama gila istilahnya. Terus pada suatu saat ini, terus kita masuk ke fase berikutnya di dalam hidup kita nih, dalam arti yang mungkin bagi kita nih takut orang-orang di sekitar kita yang dimana kita orang-orang baru kita nih yang dekat sama kita melihat teman-teman lama kita ini membuat resiko terhadap pekerjaan kita atau keberadaan kita saat ini nih, dan kita merasa ini teman-teman gue malu-maluin banget nih, istilahnya ketawa-ketawa kayak orang tanda kutip agak teler, istilahnya bercanda juga kanak-kanakan, childish istilahnya. Nah di satu sisi dia menghindari hal itu, maksudnya demi dan juga dia sebenarnya dia ada tujuan mulia juga. Pas masih Michael katakan sebenarnya kan mereka mau tuh dia nggak ikutin langkah dia gitu, toh dia mau tuh mereka tuh pas habis lulus SMA itu maksudnya tuh berkuliah, dia pengennya gitu juga kan, Mas ya. Maksudnya tuh fokus coba di pekerjaannya tetap kita berteman gitu, tapi daripada gue misalnya lagi mau meniti karir misalkan di teman-teman gue pro skater terus udah punya cewek, malah takutnya takut jadi serba salah juga si Michael, Mas ya. Tapi pada awalnya sih menurut gue sih karena si Michael itu istilahnya kaget ya, tanda kutip kaget masuk ke dalam istilahnya pertemanan yang tanda kutip high class istilahnya ya, yang pro. Nah, jadi istilahnya ini berusaha untuk supaya jaga nih posisi aman nih, jangan sampai istilahnya masa lalu gue nih yang teman-temannya yang dianggap takutnya itu bisa teman-teman saya ini bisa malah ngejauhin saya. Nah itu dia tuh, itu sih manusia. Ada satu scene yang inget gak, yang salah satu pro skater bilang, itu temen lu ya? Iya, yang suka nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol. Iya, sepatunya sama semua. Dia aja di itu dia kepikiran sama semua. Tapi itu sih sebenarnya itu satu hal yang bagus sih, yang positif sih ya. Dalam arti, kalau menurut gue sih pas dia ngomong kayak gitu, itu tanda kutip itu pujian. Karena sepatunya sama ya. Oh kalau gitu nih menggambarkan kedekatan kalian nih, menurut gue sih ya. Kalau gue dapat tapi bagi si Michael seolah wah gue berarti dianggap belum dewasa nih, gini aja pakai sepatu sama gitu. Kanak-kanakan ya. Iya, betul sih. Dalam arti, nah ini dia nih, dalam arti dari orang tua, terus pertemanan. Nah dari orang tua juga kan kita diperlihatkan nih awal-awal nih perbedaan nih, si bapaknya itu ngocehnya itu tanda kutip ini kesannya ini nggak benar-benar bermanfaat lah. Kamar mandi basah lah, terus habis itu botol harus dipisahin lah, sampah istilahnya, ngerti ya? Rempong, ibaratnya rempong. Rempongnya. Maksudnya dalam arti ya bikin hal-hal kecil itu bikin kadang-kadang itu yang kita temukan sih di dalam dunia. Soalnya benar ya? Kok feelingku karena bapak itu sebenarnya punya angan-angan tuh dia berkuliah, Mas. Punya angan-angan dia kan, si Michael itu harusnya tuh dia meneruskan kuliah, itu yang pengen, itu hasrat dia tuh utama itu, tapi dia terpaksa kasih opsi B, yaitu lu ikut gua konstruksi. Ketika dia udah ikut konstruksi ya, jadi bawaannya si bapaknya juga gue bisa pahami sih, Mas, dia tuh jadi malas-malesan, bawaannya tuh jadi bikin biar si Michael ya
nyesel jadi ikut konstruksi gitu tau gak? Sebenarnya dia pengennya tuh si Michael tuh kuliah Mas. Nah, awalnya kan ingin tujuannya kuliah nih, istilahnya gitu kan. Tapi si Michael ini udah nggak mau kuliah, ngerti ya? Ya udah, itu opsinya ketutup tuh, istilahnya. Ya udah, tapi kalau gitu kita kompromi. Lu nggak mau kuliah, tapi lu nggak boleh nggak boleh scatter. Kalau gitu ngambil jalan tengah, lu ikut gua kerja nih. Karena lu harus menghasilkan duit. Karena istilahnya kamu ini udah 17 tahun lebih nih, istilahnya umurnya udah 17 tahun kan, 18 tahun kan SMA kan. Nah, dan kamu ini ya harus tanggung jawab dengan diri kamu sendiri nih, harus mulai. Yang paling gampang adalah kamu ini ya karena saya ayah kamu, jadi istilahnya ya ayo ikut saya. Jadi nggak usah kerja sama orang lain dulu, ikut saya dulu nih, dalam arti saya latih. Opsi kedua bagi dia Mas ya. Kalau kuliah nggak bisa ya sebelum opsi pro skater ya kamu ikut kerja ya kerja. Kalau nggak kuliah kerja, masa sih pengangguran, dia nggak mau. Karena mungkin tadi itu masa lalunya itu udah tahu. Iya, makanya itu Bapak kan terlihat kayak sengajain terus gitu tes datang, ukurannya perhatiin dong. Terus apa? Tangannya celupin, coba ambil tuh ada daun tuh di itu adukan semen. Iya kayak sebenarnya benar tuh. Itu lu pakai sarung tangan. Oh nggak mau, nggak tahu melepuh tangannya karena ngaduk kan. Si itu Bapak tuh ibarat tuh kayak mau ngetes dia. Gue dikasih tau lu pakai sarung tangan nih, terus gue suruh lu ambil daun. Tuh kan lu akibatnya kayak gitu. Jadi dia saking kesel juga mas saya diobatin kan mereka. Tapi tetap aja perhatian. Buktinya dia masih ngobatin, bukan syukurin aja, tapi dia obatin gitu ya. Tetap diobatin. Cocok juga mas ya. Jadi Bapak tuh salah satu nilai plusnya mas ada si Vince Hawk juga pengaruh ya mas ya. Iya, karena dia kan cukup bagus dan memang udah bermain di dalam drama, dia ini cukup bagus sih dan sesuai dengan umur sih. Suara yang tegas cocok ya mas ya. Iya, kita kan pernah lihat juga kan dia kan main juga jadi aksi-aksi yang sadis-sadis ya, dan memang bagus sih dia sih. Nah tadi itu soal sinematografi, soal pengambilan kamera, yang menurut saya juga ini juga keren juga, bener sih dalam arti. Dan yang pasti ini sutradara ini membawa istilahnya aura-aura skater, betul ya? Aura-aura dari mereka ngomong kayak itu nggak dibuat-buat. Nah, arti cara mereka gaya bahasa tubuhnya, berjalannya antara mereka yang main skater tuh baik itu yang pro maupun yang istilahnya yang jadi cameo ya. Itu yang pengen ketara mas, yang orang pro skater. Lu nggak boleh kayak gitu. Lu cara ngomong kayak gitu semua mas. Lu ikut kita lah, kalau kayak gitu mah tenang. Itu kayak ngomongnya kayak gitu mas, ngerti gak? Cool ya. Pro skater apa yang kayak ibaratnya cara ngomong ke semua temennya tuh kayak gitu semua. Lu perhatiin deh mas, kayak orang nge-rap tau gak sih, kalau di Indonesia tuh kayak orang punk tau gak sih, kayak orang sambil nge-rap gitu loh. Beda dengan yang masih belum pro ya, istilahnya malah mereka lebih slengean ya, bener gak? Kalau dilihat. Iya itu cara ngomongnya tuh hebat tuh. Itu apa tuh dialek-dialeknya tuh semua itu tuh yang pro skater itu semua itu ciri khas semua tuh cara ngomongnya tuh. Terus kalau untuk adegan skate-nya gimana mas? Pengambilan adegan skate cukup natural mas, cukup natural. Katanya kan gue baca juga tuh itu katanya nggak pakai apa namanya? Stuntman. Itu mereka tuh aktornya tuh emang tuh aktornya kan jadi si Michael itu aktor juga sih, dia aktor yang main film mid 90 itu ya, yang barusan itu banyak aktor yang jadi di sini juga sih ini yang mid 90 ya. Iya, Jonah Hill itu menurut gua skaternya bagus sih, sangat natural, nggak dibuat-buat dan apa adanya gitu mas, nggak terlihat jago banget. Dia direkrut pun para pro skater melihat mereka rekrut dia tuh bukan karena dia jago banget gitu, tapi dia melihat ada sebuah potensi, ada sebuah passion yang dimiliki nih anak nih. Mereka bisa lihat gitu mas. Dan mereka treat, yang gue salut lagi, mereka treat ini treat seorang junior ya mas ya dengan sangat welcome banget mas. Dia kasih tahu tradisi mereka gimananya. Terus bahkan tuh ada satu yang
sifatnya kurang bagus ya Mas ya. Yang sifatnya ditonjokin itu tuh Mas si Michael. Yang nonjokin itu Michael. Sebenarnya mereka pun ngertiin kan pas si Michael masih emosi, itu ternyata dia yang salah. Kalau kalian mau, kalau lu nggak boleh salahin dia. Kita udah temenan lama, kita tahu emang karakter dia seperti itu. Jadi mereka kayak udah maklum ya Mas ya, maklum ya. Maksudnya tuh dalam dunia gini lo saling memahami gitu istilahnya lo. Kita udah tahu dia emang seperti itu. Maksudnya tuh kayak gitu-gitu, lu harusnya jangan sampai. Maksudnya tuh mungkin mereka bilang lu jangan sampai berdebat atau jangan sampai tuh terjadi kejadian kayak gitu. Kalau lu tolak ya lu mungkin baik-baik ngomong aja langsung gitu mungkin istilahnya Mas ya. Dan itu akhirnya mendapatkan istilahnya mungkin si Michael itu mendapatkan insight juga dalam arti gini. Awalnya kan dia kan si Michael kan tanda kutip pengen jelekin temennya itu kan. Dalam arti kan, tapi malah yang pro skater itu bilang, "Loh, jadi lu mau jelekin dia ke gua," istilahnya ya, gitu kan. Kata-kata bagus. Malah jadi istilahnya, jadi lu mau jelekin dia kan temen kita nih. Nah, di situ tuh kelihatan juga tuh istilahnya tanda kutip itu menyindir si Michael juga. Sebelumnya kan dia kan merasa malu nih sama temen-temennya nih. Tapi ternyata nih orang yang dia anggap istilahnya di atas dia, ternyata masih bisa menerima temannya yang buruk nih, dalam arti yang penuh dengan kekurangan. Tapi pasti ada kelebihannya juga kan. Iya. Kalau sih itu bagus ya sih. Oh, ini jadi istilahnya jadi suri teladan yang tadi Mas bilang ini, yang pro itu bisa menerima temannya dengan segala kekurangannya, karena segala sesuatu itu masuk akal juga ya. Dan yang juga disindir juga bahwa untuk masuk ke pro skater itu ya katanya itu ya ada politik-politiknya juga, ya itu memang dunia nyata kan seperti itu. Ya lu harus kenal dengan ini, disukai oleh ini, itu bukan hal yang bohong sih menurut gue sih. Di mana dan ceritakan memang kalau sekali memang sukses atau emang berjalan baik itu emang bayaran juga cukup bagus Mas, pro skater gitu. Istilahnya. Dan gilanya itu sih dalam arti ya diperlihatkan dikala dia jatuh, dikala itu gue rasa beneran jatuh istilahnya itu ya. Pas lagi skater, habis itu gagal lompat segala macam ya, itu benar-benar ya itu resiko daripada seorang skater sih. Kalau kebetulan gue kan suka, misalkan kalau suka jalan pagi atau lari pagi itu suka ada anak-anak main skater lah, remaja lah kita ngomong ya. 17 tahunan, 18 tahunan, ya itu emang gitu, ya lagi usaha lompat-lompat ya jatuh. Seperti itu sih. Betul Mas. Terus ini juga produsernya, gue lihat itu ya tadi gue lihat sekilas gue nggak tahu tapi namanya cukup familiar, Nick Centennial ya, itu kan artis yang lagi naik daun juga Mas ya, eksekutif produser ya. Nick Centennial ya. Kalau nggak salah tadi gue lihat eksekutif produser. Itu nggak salah yang suka main film Netflix, film remaja-remaja juga deh. Terus ada si Pharrell Williams penyanyi kan Mas ya. Penyanyi betul. Nah, dia salah satu ya. Itu produser dari mid-90s ya kalau nggak salah ya. Apa Pharrell? Si Mikey Alfred yang jadi sutradaranya. Ya, itu penulis mid 90. Ini debut sutradara dia. 90 kalau nggak salah ya dia ya. Masih muda, katanya 27 tahun. Masih muda dia, betul-betul. Dan kayaknya dia tuh, gue lihat ya, banyak yang puji dia karena ini menampilkan North Hollywood ini ya, sekilas premisnya biasa banget, tapi dikemasnya tuh seperti yang aku bilang tadi Mas, padat dan indah Mas filmnya Mas. Filmnya tuh nggak baik basi, nggak ada yang kebuang percuma, temponya juga bagus banget ya sampai habis ya Mas ya. Nah sekarang gue mau nanya lu nih mengenai endingnya. Menurut lu gimana nih? Dalam arti pertama puas apa enggak? Kedua ini happy ending apa sad ending? Kalau endingnya sih menurut gue nih sangat pas ya Mas ya. Ini hal yang mungkin kita udah tebak mungkin ya dari awal ya. Tapi dengan di luar itu dengan dialog seperti ke ayahnya, terus hubungan mereka dengan teman-teman caranya baiknya seperti itu, dengan the way-nya seperti itu, menurut gue nih sesuatu hal yang luar biasa Mas ya. Luar biasa dalam arti sesuatu yang biasa tapi tampak jadi luar biasa Mas, karena penggalangan ceritanya dan juga dialognya tuh menurut gue sangat menyentuh ya, serius tuh itu loh. Ketika dia ngobrol sama temennya tuh yang berkulit hitam, itu menurut gue tuh bagus banget.
Iya, si Adolf tuh penjelasannya berdua itu ketika dia ngobrol tuh bagus banget loh, Mas. Terus akhirnya si Adolf itu udah diajak dia ikut juga bilang enggak, dia kasih penjelasan tuh selama ini dia tetap dukung dia. Dia tetap dukung dia. Gue nggak ikut, gue kan harus kerja. Lu lanjutkanlah itu selama ini ya, lu harus tahu gue seperti itu. Itu bagus, Mas. Itu happy ending bagi gue untuk pertemanan mereka dan hubungan dengan ayah, dan itu sebenarnya happy ending. Tapi kan di ending dia bilang ya seperti biasa gue sendiri ya. Dia artinya adalah dia harus sudut pandang, kita ngelihat lagi balik ke sudut pandang si Mikey ini. Si Mikey ini artinya adalah ketika dia memutuskan sesuatu hal ini, dia harus ikut tur bahasanya, akan sering ikut tur para skater pun. Dia harus siap segala intriknya, politiknya, segala masalahnya, resikonya, dia akan siap jalani itu dengan kesendirian dia gitu loh, Mas. Akhirnya dia juga putusin pacarnya kan. Karena pacarnya kan hanya ingin berteman ya. Nah, ini kan yang menarik adalah waktu itu kan bapaknya bilang kan, kalau kamu ingin jadi pro skater, saya benar-benar mendukung, saya mendukung mimpi kamu, saya tidak akan ngalangin, tapi kamu nggak boleh tinggal sama saya. Nah, kata-kata itu memang cukup keras ya. Artinya itu masih, kata-katanya sih menurut gue sih mungkin maksudnya, itu budaya dari budaya barat kali, Mas ya, dalam arti udah usia 18 tahun kan mereka kan dilepas ya. Kalau ya mungkin bisa jadi itu juga, Mas. Atau mungkin ayahnya itu artinya adalah lu ketika you udah memutuskan untuk proses, oke lah gue kasih, tapi lu nggak boleh sampai lu gagal. Akhirnya tuh lu gagal dan lu malah nggak bekerja, diem di rumah gitu. Mungkin gitu kali, mungkin tegurannya seperti itu kali. Nyemangatin cara itu sih. Mungkin atau ya. itu nyemangatinnya dalam arti ya, kalau lu gagal lu nggak boleh menyerah, karena kan kalau misalnya seseorang itu kalau istilahnya kalau udah nggak, tanda kutip nih, nggak punya apa-apa, istilahnya nggak punya tempat tinggal, mereka akan tetap berusaha maksimal mungkin bangkit ya istilahnya. Kalaupun dia jatuh gagal, tapi dia nggak boleh nyerah tuh, karena istilahnya udah habis-habisan. Benar gak, Mas? Betul Mas. Dan lucunya itu kan ada dua ya, si Adolf sama satu lagi ya, si J kalau nggak salah ya. Nah ini masing-masing ini punya jalan yang berbeda nih. Yang satu jadi pro skater, yang satu jadi kerja jadi nggak tahu tuh jadi apa tuh, bangunan atau apa tuh, pakai kaos kuning ya, sama pakai apa, topi pelindung. Kalau yang si Asia itu jadi pelajar kuliah. Kan terusin kuliah. Sedangkan pacarnya kan kuliah kan, jadi akhirnya mereka jadi temen doang tuh sama yang ceweknya itu tuh. Iya, sebenarnya mereka putusnya baik-baik, jadi mikir kan, lu kuliah, Gus, gue harus pro skater ini ya, jadi gimana baiknya gitu istilahnya ya. Putusnya baik-baik ya. Nah, kalau menurut Mas Watching sendiri nih, yang usianya mohon maaf itu kan udah nggak muda lagi dan sudah makan banyak, istilahnya cukup asam dan garamnya. Sebenarnya kayak impian-impian seperti itu nih gimana nih kalau misalkan ada seorang istilahnya anak usia 17-an, 18-an yang kelas 3 SMA nih atau 3 SMU ya, ngomong ke Mas Watching, gue pengen jadi gamer nih, gini, atau gue pengen jadi pro skater nih, mau coba-coba nih. Nah, kalau Mas Watching bakalan nyaranin tetap kuliah apa gimana? Kalau dalam situasi sekarang mungkin pertama yang pasti mungkin gue seperti ayahnya, Mas ya. Kita akan lihat dari sisi banyak asam garam yang kita sudah hadapi. Kalau kita lihat mungkin situasi anak tersebut ada sedikit apa ya, maksudnya ada sedikit kita bisa bagi share pengalaman dengan apa yang kita hadapi, atau teman-teman yang kita pernah hadapi, atau pengalaman hidup yang pernah kita hadapi, mungkin kita akan share seperti itu, Mas. Aku sih nggak ngelarang ya, Mas ya. Aku paling kasih share, kasih masukan, kasih input yang biarkan dia tuh akhirnya memilih jalannya sendiri, Mas, menurut gue, Mas. Tapi berdasarkan apa yang kita kita lihat sebagai sebuah pengalaman hidup kita, Mas. Betul. Karena ya memang di satu sisi pengalaman hidup yang pernah kita alami ataupun yang sering kita lihat itu tanda kutip bisa bilang itu menjadi patokan ya. Tapi di satu sisi lagi ya kita nggak boleh
menebang atau istilahnya mematikan impian daripada seseorang, karena ya belum tentu mereka itu gagal. Bisa aja nih misalnya 1 banding 1 juta berhasil, ternyata dia yang ke 1 jutanya nih yang berhasil, bener gak? Bisa Mas, bisa itu bisa Mas. Oke. Nah, memorable scene gimana Mas? Kok Mas BB Mas? kenapa? Momen paling memorable scene-nya yang mana Mas? Kalau saya pribadi itu yang terakhir ngomong hati ke hati dengan orang tuanya sih sebenarnya sih. Iya sih, benar sih. Karena Sama temennya itu ya, sama si Adolf itu juga bagus sih. betul, karena itu intisari dari ceritanya ya pendewasaan daripada karakter si Michael. Kita bisa Ya, lihat nih betul. kalau kita nonton ulang lagi, kita lihat di awal itu karakternya si Michael seperti apa. Pas momen paling gampang itu momen yang setelah dia botakin, nah itu mulai ada perubahan tuh ya. Itu sepertinya Itu sebenarnya kasih clue-nya banyak, bagus banget Mas. Kayak misalnya waktu DP baju yang ke dokter, dia malu kan. Aduh, dia bisa lihat gue mau malu nih, gue bisa diketawain. Itu aja udah bagus Mas. Dia kasih contoh, dia tuh gitu orangnya tuh insecure ya, masalah kayak gitu-gitu ya. padahal biasanya itu dia bilang, ingat ya dia pakai sweater tapi pakai celana pendek. Bapaknya bilang, lu kok pakai sweater pakai celana pendek? Loh, apa salahnya? Ngerti gak? Iya. Itu yang dia lagi itu tuh, yang lagi habis ke dokter itu atau kemana ya? Yang itu ya. Itu pas banget. Terus cara dia bohongin bapaknya, ini mau konser itu kan sebenarnya kan itu Mas kejadian yang dia bilang, gue mau ke ini nih, ke dosen nih, atau mau ke guru nih, mau konsultasi nih, gue ntar kemana. Itu kan jujur nggak jujur kalau kita nonton ya Mas ya. Itu yang sering kita bohongin orang tua kita zaman dulu Mas. Yang orang tua kita ya jujur nggak jujur ya tahu. Jadi bohwat. Ya terserah lah, lu jalanin aja lah dulu istilahnya, nanti gue mau lihat lu mau bakal ke arah mana. Nah kayak si bapaknya sendiri kan sebenarnya tahu bahwa dia ini pergi main skater, bukan pergi untuk konsultasi. Jadi diantepin dulu nih sampai satu titik ya, you have to decide either you want to go to college atau lu mau jadi pro skater. Kalau pro skater ya gini seperti itu. Kalau lu nggak mau college, ya lu nggak boleh pro skater. Ya sekarang lu coba dulu deh, you work with me, istilahnya seperti itu. Jadi supaya istilahnya sama untuk mengajarkan dia bekerja. Yang kedua itu juga sebenarnya itu bagus tuh supaya ya ini ke dunia nyata kayak gini nih. Berarti kalau kamu masih dibiayain orang tua segala macam ya kan enak-enak aja istilahnya. Nah kalau ini kan ya, you have to work nih. Kerjaan bapak ini seperti ini, potong kayu, panas-panasan segala macam. Iya, tapi ya menurut gue tuh adegan yang dia sampai harus berbohong sampai 3 kali tuh, yang konselor itu, gue harus ke konselor nih untuk konsultasi, itu kena banget di diri kita yang nonton Mas. Nah, kita suka gitu, mau zaman SD kayak mau zaman SMP sampai kuliah kan suka kayak gitu. Kalau kita masih dilarang sama orang tua, mau kemana? Nih ke dosen pembimbing misalnya gitu kan. Kok pulang malam belajar? Iya belajar ini kerja kelompok. Terus kadang kita bawa orang tua misalkan, apalagi nih uang, iya nih buat beli buku, apalah kan gitu Mas. Itu kan apa yang kita alami waktu kita kuliah atau sekolah sebenarnya Mas. Nah menurut lo ini para orang tua sebenarnya tahu gak sih anak berbohong? Harusnya sih tahu ya Mas ya, karena sekali lagi namanya orang tua tuh, apalagi anak tuh ya mereka tahu sih. Dan kita tuh sebenarnya sebagai generasi saat ini tuh, kalau kita refresh ulang lagi Mas ya, kita flashback lagi tuh hal kayak gitu sebenarnya tuh nggak boleh sih Mas. Karena itu bisa menyakiti orang tua Mas. Mereka apalagi yang Mas bilang mereka tahu sebenarnya tapi mereka ya udah bohwat lah Mas. Itu menyakiti loh Mas. Atau istilahnya kasih kesempatan yang di satu sisi ya, selain bohwat itu mereka kasih kesempatan ya udah lu mau sampai kapan sih gue tungguin istilahnya. Tapi di satu sisi kenapa sih gue sampai harus bohong, maksudnya kayak gini aja sampai harus berbohong gitu loh. Mereka tuh pengen ada sebuah, kalau bahasa itu kayak dialog antara orang tua dan anak tuh yang intens dan kejujuran gitu loh. Gentle. Sebenarnya sih kayak gitu sih.
Bagus mas filmnya nih, bagus. Ini segala aspek bisa dibahas. Bagus. Filmnya sih mungkin budgetnya nggak tinggi mas ya, sekilas ya. Bumi ya, dalam arti nggak Itu ada sesuatu yang bombastis istilahnya. Itu not Hollywood tuh ada istilahnya kalau di Amerika tuh ibaratnya tuh Hollywoodnya tapi itu yang kelas B-nya mas. Mungkin ibaratnya gini kali mas ya. Kalau di Jakarta nih Tangerangnya kali ibarat. Ibaratnya tuh kan itu North Hollywood tuh, jadi tuh kesannya tuh belum nyampe Hollywood tapi itu yang di pinggirannya mas. Kayak bentengnya kali kalau orang dulu bilangnya nih kayak apa ya? Kayak Tangerang bentengnya kali ya mas ya. Ibaratnya Jakartanya mungkin atau ininya nih atau Serpong kali ya, Serpong terus ada dulu Serpong sama Kota Tangerang mungkin ya. Itu settingnya tahun berapa mas ya? Kalau dari pakaiannya sih sekilas kayak tahun era 90-an ya mas ya? Kayaknya sih kalau aura-auranya, cuman ya kita kan nggak tahu nih, dalam arti kan kalau kita lihat ini juga cara pakaian para orang-orang skater itu kan khas tuh, kaos, celana pendek atau misalnya kemeja yang kotak-kotak kan kayak emang sampai sekarang pun rata-rata kayak gitu ya. Terus mereka juga main itu lucu mas ya, suka main latihannya tuh para skater sampai skater pro itu suka di pinggir-pinggir sekolah atau di taman atau di belakang sekolah yang bisa diusir sama satpam mereka. Karena itu banyak tangga. Iya banyak tangga betul. Banyak tangga, terus banyak apa tuh yang besinya itu tuh ya, itu kan tempat latihan mereka tuh. Iya itu bisa jadi seru sih mas Roman ini, seru mas. Terus yang masalah dia temennya sebenarnya tuh mereka si Mikey bisa lihat tuh temennya aja sampai berusaha untuk bantu dia tuh dengan cara ya nggak bagus juga sih, mencuri di mall. Itu sih geblek tuh, itu kaget gue kira nih anak nih orang kaya nih istilahnya kan, emang awalnya kan dibilang kan orang cukup berduit kan. Iya ya, mencuri dan tempat gue pikir enak banget nih dia langsung keluar mau ketawa walaupun dia nggak bawa skater, ternyata emang belum ditangkap, itu ditangkap juga akhirnya ya. Iya, apalagi kan ya udah ada kamera segala macam ya, itu pasti ketahuan itu on sih, berarti sebenarnya gue pikir itu bakalan dibeliin kan, mereka kan yang Asia itu kan cukup berduit ya, ataupun yang kulit hitam itu kan cukup berduit tuh, si Adolf sama si itu kan. Tapi ini mungkin menyentil kehidupan anak muda remaja Amerika yang bisa seperti itu kali saudaranya mas ya. Bisa. Terus kejadian yang dia ngumpetin di belakang mesin ATM dia tuh kayak natural banget mas. Dia ngumpet aduh lewat gaya, terus atau dia ngumpetin skaternya di balik mesin ATM tuh natural loh mas, itu hal kecil yang juga natural loh. Terus gimana? Gue sebenarnya mau bilang ada yang memorable tadi mas ya, menit ke 50 ya. Yang ketika si Mikey itu diajak tiba dia kaget dengan begitu senangnya tuh, begitu gue bisa ngerasain dia punya kesenangan dia mas ya. Ketika dia diajak tuh ke perkumpulan para skater pro tuh waktu di restoran mas. Nah gue pengen kalau ditanya mas Bebe tuh itu adegan memorable yang mana mas, kan gue bayangin gitu mas tanya ya. Gue pengen bilang itu tapi ternyata yang adegan terakhir itu lebih klimaks lagi sih. Soalnya yang diadekan di mana dia masuk ke dalam komunitas yang dia impikan, ya itu di shootnya itu benar-benar seperti itu. Wah, gue lagi dalam mimpi nih, seolah-olah dari sudut pandang si Michaelnya itu seperti itu. Iya, mimpi yang jadi kenyataan yang kita mungkin bisa alami kayak gitu. Misalnya kita tiba-tiba, misalnya gue dulu ya, apapun gitu deh, yang kita nggak pikir, gila gue ketemu si ini gitu, ibaratnya mas ya. Itu tuh dengan teknik kamera atau teknik sinematografi itu pas banget tuh. Ini nggak salah loh mas, Rotten Tomatoes, gue tadi udah habis baru gue nonton Rotten Tomatoes mas, jujur mas. Di IMDb kan emang nilai 64%. Oke lah, 64% ya. Di Rotten mas 88% loh mas. 88 ya mas ya. 100%. Iya sama 100% deh audiensnya deh. Ini sih emang keren. Terus tadi juga jangan lupa juga musiknya ya. Itu musiknya berbagai macam tuh ya. Dari mau ska, mau rock, mau istilahnya tahun oldies, jazz. Iya itu bagus-bagus musiknya tuh tiap emang sih lagu sebutik tapi tuh kena semua di adegannya mas. Betul, menggambarkan emosi daripada adegan tersebut ya. Iya betul, keren.
Actingnya juga sebenarnya bagus ya, si Michael pun bagus actingnya Mas ya, kayak benar-benar kayak orang biasa ya. Betul. Ya itu dia yang tadi gue bilang itu cukup natural, membumi. Iya, pas semua itu, pas semua. Itu kayak temen cowoknya kayaknya yang kulit hitam kayak yang main itu ya Mas ya, Emily in Paris ya. Kayaknya. Bukan. Bukan ya, mirip ya. Bukan ya. Bukan kayaknya. Nah, Tahu gak Emily in Paris yang jadi temenin di Prancis itu tuh? tahu, tapi bukan itu. Kan ya. Oke, si Mas, Aramis. gosip. Dia main ini Gue apa? udah baca, Mas. Gue udah baca sinopsisnya. Awal gue ngeliat trailer, gue liat baca sinopsis. Wah, ini film kayaknya keren nih gue liat nih. Jadi cerita gue suka kayak gini Mas. Jadi semi drama tapi ada konflik, gue suka Mas kayak gitu Mas. Kalau dilihat dari posternya kayak film apa neo-Nazi ya. Premis orang kulit putih itu kan botak-botak gitu ya, terus bengep lagi. Iya, gue pikir kayak film-film itu Mas. Gue teringat poster itu, teringat film kayak filmnya Gangs of apa tuh ya, Gangs yang ada si Daniel Radcliffe itu loh. Oh, oke. Kayak Hooligans gitu loh, Hooligans. Ya, sekilas kayak gitu, muka bonyok-bonyok. Betul, masih remaja terus kayak pikirnya itu kayak kehidupan anak pang, dan awalnya gue pikir ini ini bakalan memperlihatkan kehidupan skater orang-orang yang suka skater, tapi istilahnya kehidupan yang nakal, yang bengal, istilahnya seperti itu. Tapi ternyata itu lingkungannya itu sih baik-baik semua sih ya. Tapi jujur nggak jujur, awalnya gue tertarik selain plot ceritanya ya, waktu awal sinopsisnya gue baca ya, ada si Vince Vaughn-nya Mas. Jadi bagi gue dia salah satu bintang yang apa ya, kayaknya kalau tiap film dia tuh kayaknya tuh ada aura tersendiri tuh yang nggak dimiliki oleh aktor yang lain Mas. Ya biasa-biasa aja loh si Vince Vaughn itu, apa ya, karakternya tuh gimana Mas ya? Kuat deh dia, karakternya kuat ya menurut gue ya. Bagus sih dalam arti, dan dia itu kan auranya bagus, terus habis itu dia itu kalau menurut gue sih bisa bermain dalam berbagai karakter, dalam itu mau komedi, mau gila-gilaan, mau aksi sadis bisa, mau drama kebapaan bisa. Jadi istilahnya dia ini sudah terbukti sih, Vince Vaughn sih. Oh, di sini dia karakternya gimana Mas? Sadis juga sebenarnya. Sebenarnya sih tegas ya, dalam arti tegas sih, seperti itu sih. Tegas. Dan ini kita bisa lihat ini sebenarnya itu dia sayang sama anaknya. Buktinya pas temennya dia itu ngecengin anaknya, dia nggak terima karena dia benar-benar sayang sama anaknya. Iya betul. Di awal kan kita nganggap ini babe-babe yang ribet lah istilahnya. Ini babe-babe ribet banget sih. Ini dia sebenarnya sih nggak ya Mas, pemikiran dia nggak tradisional sih. Cuma dia memang bicara dia aja tuh pakai logika dia yang masuk akal juga sebenarnya Mas ya. Bukan kolot, tapi istilahnya ya bisa dimengerti. Tapi ya gitulah kan, kita nganggap orang tua kita kolot, nanti kita dianggap anak kita kolot, ya itu kan biasa kan gitu. Loh, bener kan? Karena kita berpikir yang sesuai dengan zamannya kita. Tapi menurut Mas tadi pertanyaan Mas yang happy ending atau nggak happy ending, menurut Mas gimana Mas? Kalau menurut saya sih ini happy ending sih, karena dalam arti mereka itu berdua itu, kita ngomong berdua ya, karena lebih ngomong ke istilahnya, bukan berdua aja sih, jadi dari temannya sama dia Michael, terus Michael sama ayahnya. Saya ngomongin ayahnya sama si Michael dulu nih, karena ini utamanya nih. Walaupun dibilang nggak usah tinggal di rumah dia lagi, tapi ayahnya ini udah bisa nerima dengan istilahnya, bahkan mengungkapkan loh, bukan hanya nerima, dari dulu mungkin dia nerima, tapi ini mengungkapkan loh, saya selalu mendukung kamu kalau sampai dipeluk, sampai ditepok-tepok kan, saya pasti mendukung kamu, tapi ini kamu harus jalani, istilahnya jalan yang kamu pilih ini dengan dewasa, apapun itu yang terjadi. Iya. Sama penjelasan si Michael tuh ada kata-kata yang dia bilang, iya nih aku lakukan ini untuk ayah, makanya aku pengen ngomong secara dewasa gitu. Enak ya ngomongnya si Michael ya, udah benar-benar berubah ya. Dia treat ayahnya tuh emang harus seperti itu mungkin ya di akhir ya, atau di ketika ada pembicaraan sesuatu yang serius, memang treatnya seperti itu ya Mas ya. Nah, karena ini kalau menurut gue pribadi, ini kedua karakter, baik itu si ayahnya, si Oliver, ataupun si Michaelnya ini mereka ini
udah sepanjang film ini udah istilahnya mengalami perjalanan bersama dan masing-masing ini masing-masing toleransi dalam arti ayahnya menurunkan keinginannya, si Michaelnya juga menurunkan keinginannya menjadi ke jalan tengah nih. Di tengah-tengah inilah yang ujungnya akhirnya ketemu. Iya, iya. Seperti Iya, itu. betul. Dan itu sangat layak. Dan istilahnya kalau untuk mengenai temennya kan juga masing-masing akhirnya ke jalannya masing-masing. Ada yang langsung kerja, baik itu kerja sebagai yang buruh atau apa. Terus si Michael mau mencoba pro skater yang dimana itu baru cuma istilahnya baru ikutan doang nih. Dalam arti baru clue-nya cuma itu tuh. Padahal belum tentu dia bisa terima apa enggak tuh. Iya. Nah terus habis itu temannya satu lagi ikut kuliah, pergi kuliah. Nah, Iya. kan Jalannya masing-masing. mereka Iya. Mungkin nggak Mas ada kedua Mas? nggak perlu sih. Kalau menurut saya sih nggak perlu sih. Kalau mau perlu ya boleh-boleh aja sih. Kayak kan film-film olahraga tuh yang gol 1, 2, 3 kan ada tuh yang apa yang sepak bola ya. Ya dibuatnya Iya. kayak gitu paling-paling sih. Cuma ya tadi yang menurut saya sih ini kan perjalanan perubahan pendewasaan sih. Ini film sport banget, menurut Mas ini film sport atau film drama Mas? Atau film apa? Apa teens, masih teens menurut Mas? Mungkin ini film sport yang berbalut drama sih. Karena kita udah tahu nih aura-auranya ini, maksudnya sepanjang film nih aura tentang skater ya, tentang skateboard nih. Dan itu dibawa atau dan banyak adegan-adegannya itu kehidupan dikasih tunjuk kehidupan para skater, baik itu yang profesional maupun yang amatir, yang baru. Nah, terus habis itu ya ini dia nih. Ini sebenarnya yang pengen diangkat nih kehidupan daripada skater nih atau pecinta daripada skateboard ya. Nah, dan dibalut dengan drama yang menurut gue ini cukup bermutu seperti itu. Cukup original gak Mas ceritanya Mas? Maksudnya dalam arti terlihat pasaran nggak film ini? Kalau pasaran ya, kalau original gue sih nggak bisa ngomong original. Kalau pasaran sih enggak sih. Kalau original dalam arti tentang ayah sama anak segala macam ingin menggapai impian. Banyak ya. Mungkin ada beberapa film tapi beda latar. Mungkin yang ini mau jadi pemusik tapi ini kan skater, atau yang ini ingin jadi apa ini. Nah itu sih. Jadi kalau bilang original sih mungkin nggak original sih seperti itu. Tapi kalau bilang unik ya karena kita jarang sekali nonton film-film yang berhubungan dengan skate, itu menurut gue sih sayang untuk dilewatkan sih. Dan film ini juga kayak feeling gue nggak gampang gue lupakan Mas filmnya Mas. Maksudnya tuh kan ada tipe film tuh kita udah seminggu tuh kayak kadang kita udah harus mikir ulang lagi kalau film ini kayak apa sih. Ini film tipe karakter yang bisa memorable di pikiran kita Mas. Kalau gue sih. Oke. Yang berarti kita di 1 tahun lagi tuh kita mungkin masih bisa ingat gitu loh. Karena berkesan banget Mas ya. Bukan berkesan sih, filmnya tuh emang dikemasnya menurut gue cukup bagus sih Mas. Nilai Mas berapa Mas? Nilainya 7,5. Oke, 7,5 ya. Gila ya, Rotten Tomatoes kasih audiensnya 100 loh Mas. Karena mereka mungkin ya itu dari 100 pemilih lebih loh. Mungkin itu kan dari penontonnya juga udah menduga nih bakalan film seperti apa sih. Seperti itu sih. Kalau IMDb berapa? 6,4. Ya sedang juga 6,4 lah. 6,4 ya. IMDb 6,4. Kalau di Rotten yang expert itu, Rotten yang para kritikus tajamnya itu juga kasih nilai bagus loh Mas. 88% loh Mas kritikus tajamnya. Oh 88 dia ya, suka juga ya. Iya. Kalau di Letterboxd XD itu rata-rata 1, 2, 3, 6 sampai 7 sih. Hampir sama kayak Metacritic sudah coba Mas. Metacritic nggak ada ya. Belum ya, kayaknya biasa ada tuh. Metacritic sama Google users berapa tuh? Tinggi nggak? Kalau Google 79, kalau Letterboxd XD itu rata-rata itu 3,2/5, istilahnya 6 sampai 7 lah, 6 lah. 6,5. Jadi kalau Letterboxd XD itu hampir sama kayak IMDb sih.
Kalau Google user 79, hampir sama kayak gue lah. Metacritic Metacritic enggak, belum ada nih kayaknya. nggak ada ya. Terus juga kita ingat gak mas film kayak Face of the Night mas? Ada beberapa adegan tuh kayak Face of the Night. Jadi ada adegan tuh mereka lagi kasih layar, lagi main skater, terus ada orang di sayup-sayup di belakang tuh lagi ngobrol-ngobrol kecil. Nah itu ada tuh tadi di awal muka tuh mas. Oh, yang pas dia lagi main-main skater atau yang lagi syuting itu ya? Terus lihat di adegan yang lucu tuh, itu emang udah digambar sama sutradara banget dengan detail sih mas, yang si Michael, ayo samperin dong tuh skater profesional, ikutan dong. Terus dia ngaku, udah gue udah ketemu tadi. Tapi langsung kabur. Iya langsung kabur, tapi temennya lalu belum ketemu loh, dia langsung tersinggung gitu kan si Michael. Enggak, gue udah ketemu kok, alah gue lihat kok. Itu detail loh mas, tuh sebenarnya tuh patut kita lihat lagi tuh film itu mas nanti mas. Justru itu kenapa gue bilang ini membumi. Nanti istilahnya ini segala dialognya ini atau istilahnya tingkah laku ini sering kita temukan dikala kita bermain dengan teman kita, geng tanda kutip geng kita nih, seperti itu. Tone warnanya bener sih mas, apa perasaan gue tadi gue tonton ya, bener sih yang gue bilang mas, tone warnanya berubah di 3/4 akhir atau mas? Berasa sih auranya itu pas menjelang dia pendewasaan itu berasa sih bener. Ya lebih kayak kebiru-biruan ya. Lebih ya betul. Kalau netizen plus 62 kira-kira sebenarnya kayak pasti mungkin bakal kelewatan film ini mas ya kayaknya mas ya. Akan bisa terlewati sih. Sayang loh, padahal kalau ini harus ditonton ya. Kalau Mas Teni pesan film ini buat para pendengar BD69, ini film sekali lagi ya harus ditonton karena ini bukan sekedar kita nggak harus suka skateboard ya, kita nggak perlu ngerti skateboard kayak gimana, tapi ada sebuah impian, sebuah yang kita pernah alami mungkin ya, terutama yang mungkin kita udah di atas 25 tahun ya, kita pernah ngalamin hal ini. Kita akan sedikit flashback kejadian-kejadian kita sama orang tua kita atau sama teman-teman kita, geng kita waktu kecil, terus gimana sekarang hubungannya dengan mereka, apakah masih berlanjut, apakah berhenti tengah jalan karena sebuah perbedaan jalan, kayak gitu mas. Ini bagus mas filmnya mas. Ini film yang menurut gue bakal ngingetin kita tuh hal-hal yang menurut gue tuh menjadi kenangan, yang jalan yang kita tempuh yang nggak bisa kita turn back time, nggak bisa kita balik lagi mas, mau itu positif atau negatif. Ini film bagus. Betul. Nah ini apalagi nih mereka yang dalam arti di persimpangan jalan, apakah akan meneruskan impian, mencoba meraih impiannya, atau istilahnya akan menyerah. Nah ini cocok nih, atau sedang istilahnya bingung nih, aduh gimana nih cara ngomong ke orang tua nih, orang tua kok kayaknya kok kolot banget, bebal banget, kok orang tua tidak mengerti nih perasaan saya masa kini nih. Nah itu belum tentu orang tua itu nggak ngerti. Bisa aja ini orang tua ini karena sudah istilahnya makan banyak asam dan garam, dia melihat apa yang sudah pernah terjadi nih. Nah mungkin ya bisa diambil dari contoh dari film ini ya, akhirnya itu mereka bicara heart to heart, tanpa emosi. Iya betul, dan apalagi kalian para anak muda ya, atau anak yang lagi bimbang atau lagi yang kayak berkonflik sama ayah, kata-kata si Vince Vaughn tadi ya, si ayahnya yang bilang, ini gue bekerja ini, gue jadi seperti ini karena untuk lu. Nah itu penting tuh mas, dan itu gue deg banget mas, gue teringat banget mas hal-hal kayak gitu mas dari orang tua kita. Betul. Dia ngomong bahwa dia ini melupakan mimpinya itu untuk membesarkan anak. Ya itu gue jujur sedih mas tadi gue denger ya mas. Maksudnya tuh kita ingat orang tua kita atau apa gitu, jadi ada hal-hal tuh yang bikin kita tuh ingat mas. Bagus mas itu mas. Oke, nih thank you banget nih Mas Watching nih, kayaknya kita ngobrol udah panjang lebar nih. Ini memang film nih yang sebenarnya ini bisa terlewati oleh radar. Dan justru dengan dibahasnya film ini kita berharap bahwa orang-orang notice dan mencobalah setidaknya itu untuk menonton film ini, karena film ini memang bukan film istilahnya film ecek-ecek atau istilahnya bukan film yang sembarangan nih. Ini film yang nilai-nilainya bagus. Dalam arti nilai-nilai yang tergantung di dalamnya itu, pesan-pesannya itu bagus.
Terus juga dari tadi itu segi teknisnya itu baik itu pergerakan kamera, baik itu soundtrack lagunya, sinematografinya, actingnya, ini paket komplit sih menurut saya sih. Dan endingnya nggak dipaksakan. Iya, endingnya nggak dipaksakan. Sudut pandangnya tuh tergantung kita yang menilai, tapi ya kita positive thinkingin aja lah kita bilang. Bagus mas, ini filmnya rich. Paket komplit mas, bener mas. Rich. Paket komplit ya. Ini film yang sebelum gue tonton gue udah ada feeling banget nih, ini film kayak gue banget. Apa gue suka gitu. Tapi gue sempat kemarin mas waktu gue ketiduran mas, waktu gue nonton sampai ketiduran, gue berasa nih makanya tuh film bener loh mas. Film kok kita nggak fokus nontonnya mas, itu kita anggap tuh kita bingung dan kita apa namanya ya sayang gue udah 40 menit 50 menit kok film gue nggak paham. Jadi tuh gue nggak percaya mas, gue tetap masih apa mas, maksudnya gue nggak mau ngecewain Mas Bebe juga, dan gue berasa nih film harusnya feeling gue sebelum gue tonton ini bagus gitu, jadi gue tonton lagi mas tadi mas. Udah ya mas ya, kadang kalau film kita nggak fokus jadi kita nggak paham ya mas ya. Betul, apalagi kalau kita ngerjain apa, ngerjain kerjaan, harus fokus tuh mas nonton. Oke. Ini thank you banget nih Mas Watching ya untuk menjadi teman Kongko Big 69 nih. Iya mas, thank you banget Mas Bebe. Nah, caranya ini film harus ditonton mas, ini plus 62 harus nonton deh mas film ini mas. Lain kali kita akan ngobrolin film-film lain nih mas. Kita saling-saling info nih, ada film-film menarik apa yang mau dibahas, baik itu film yang bagus atau film yang bikin kita sakit kepala, migrain. Yang pasti nih mas, ini mas apa Army of Death nih, kayak gue ditunggu banget ini. Hari Jumat ya. Ya aduh. Harus nonton nih. Itu apa ulasannya bagus-bagus tuh kalau saya lihat di luar negeri tuh, karena mereka kan di bioskop main ya minggu lalu ya. Aduh, pengen nonton banget tuh. Saya penggemar zombie dan saya penggemar Zack Snyder. Saya benar-benar nunggu sih seperti itu sih. Nah ini saya harap nih nanti kita bisa bahas nih. Penggemar Dave Bautista juga. Kenapa? Penggemar Dave Bautista gak? Tapi percaya film-film Dave Bautista tuh walaupun dia nggak membekas di gue, tapi tuh film-film dia tuh ringan-ringan dan enak-enak ditonton film dia. Cuma buat saya ya setidaknya itu ya nggak usah mikir-mikir lah ya. Iya, menghibur, film dia tuh menghibur semua. Emang nggak berat-berat tapi tuh menghibur masih Dave Bautista. Katanya kan dia diajak si Zack Snyder kan sampai nggak percaya dia mau main film action lagi katanya. Iya. Tipe-tipe Arnold sih, dia main di komedi segala macam sih ya, aksi komedi segala macam. Iya sih. Oke. Awalnya kita tunggu awal deh. Apa? Nah mas? Kita tunggu hari Jumat rilisnya. Iya. Itu nggak sabar banget tuh. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Watching untuk menjadi teman Kongko Big 69. Untuk para sobat BB69, jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi, see you. Thank you Mas Bebe.